وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Mushola Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan saja pengajian kita pada siang hari ini. Kita akan membaca kitab Tanqihul Qaul al-Hadis, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 29 ya. 28 maaf. Bab yang baru ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi' ashar fi fadilatis shadaqah. Bab yang ke-17 ini kita akan mempelajari tentang keutamaan sedekah. Ya, kalau yang kemarin zakat. Ya, kalau zakat itu jelas hukumnya wajib. Ya. Nah, sekarang pada bab yang ke-17 ini kita akan bicarakan tentang sedekah, ya. Apa keutamaan yang ada di dalam ya kita bersedekah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la taruddu as-sa'il walau kana kafiran. Faqala rajulun minas sahabah radhiyallahu anhum ya Rasulullah wa hal lana an tatasaddaq fi syai'in min amwalina ilal kuffar? Faqala na'am innahum khalqun min khalqillahi ta'ala. Ya. Diriwayatkan yang sanadnya dari Abu Hurairah bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taruddu as-sa'il, ya, janganlah sekali-kali kamu mengusir orang yang meminta-minta. Ya, jadi kalau ada santri-santri ya minta-minta ya. Ya, jadi kalau ada orang meminta-minta ya ke rumah kita ya dalam arti mungkin dia apa namanya porak-porak atau enggak itu urusan dia ya. Ya, kecuali kalau dia apa namanya kita tahu dia mampu tapi porak-porak enggak mampu jangan kasih. Ya, tapi kalau ada orang datang ke rumah kita ya dia kan kita enggak tahu tapi porak-porak atau gimana judulnya dia datang ke kita itu minta-minta ya atau pengemis tuh. Ya, tuh jangan kita usir. Walau kana kafiran, sekalipun tuh yang datang tuh orang kafir. Artinya minta-minta itu orang kafir. Ya, tuh. Faqala rajulun, ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan pernah mengusir orang yang minta-minta sekalipun orang kafir, salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, lana an natasaddaq fi syai'in fi amwalina ilal kufar?" Ya, apakah kita juga harus bersedekah ya memberikan sesuatu dari harta yang kita punya kepada orang kafir?
Faqala, Nabi menjawab, na'am. Ya. Ya, kita juga harus sedekah meskipun tuh dia orang kafir. Tuh. Ya, jadi nggak dibeda-bedain. Mau dia kafir, mau dia munafik, ya, tuh, mau dia fasik, kalau dia minta memang dalam hal dia nggak mampu, kita apain? Kita kasih. Kalau memang kita punya. Ya, kalau nggak punya apa yang mau dikasih? Ya, tuh. Kenapa Nabi suruh bilang dikasih? Ya, innahum khalqun min khalqillahi ta'ala. Ya, karena dia itu meskipun kafir adalah ciptaan daripada ciptaan Allah juga, makhluk daripada makhluk Allah juga. Emang orang kafir bukan makhluk Allah? Jangankan orang kafir, babi aja ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Kan kita selama ini kita rendahin banget babi kan? Kita hina apa sebagainya itu ya. Kita hina dalam arti bukan karena babinya itu, ya, tapi kehukuman najisnya yang kita apa? Ya, kita hinain. Tuh, ya, tuh. Jadi, ya, ada orang datang minta ke kita, tapi yang kita nggak tahu. Masih kita tanya, lu kafir kayak muslim kan? Nggak mungkin. Ya, gitu. Atau dia datang pakai salib contohnya dah gitu. Ya, ya kita biarin dah orang kafir datang. Kalau emang dia nggak mampu, ya kita bantu. Ya. Kenapa? Ya, wa inna sadaqah la taqa'u fi yadir rahman. Ya, karena sedekah yang kita berikan itu akan sampai kepada apa? Kepangannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan memberikan kita apa? Pahala, tetap ganjaran. Ya, kalau kita ngasih orang kafir buat pahala, orang kafir ngasih kita dapat pahala enggak? Enggak dapat. Tuh. Ya, bedanya gitu. Orang kafir pengen nyumbang ke musola Al-Yubi, pengen bangun jadi 7 lantai, enggak dapat pahala dia. Ya, meskipun dia kaya, orang kafir, ya, tapi di mata manusia baik gak dia? Baik, di mata Allah nggak ada apa-apanya. Ya, karena apa? Keimanan yang berbeda, ya. Tuh, karena dia nggak yakin kalau akan adanya pahala, yang yakin adanya pujian manusia doang begitu, ya. Kaza fi riyadus shalihin, ya, tuh. Demikian yang dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tamna'u mitatusu." Ya, bersedekah itu akan menjadikan kita itu terhindar dari mati yang jelek. Ya. Jadi kalau kita banyak sedekah, insyaallah mati kita dalam keadaan mati yang enak lah. Ya, husnul khotimah atau mati yang normal lah kan gitu. Ya. Nah, di sini ya bikasril mim mitah, ya, lil hay'ah, artinya mitah ini keadaan matinya. Ya, summa yaftahu sin, ya, rawahu al-Qadha'i. Ya, itu. An Abi Hurairah radhiyallahu wa huwa hadisun dhaifun. Ya, hadisnya ini hadis dhaif. Apa hadis dhaif sih? Lemah. Ya, bukan hasan, bukan sahih, tapi hadisnya dhaif. Ya, lah kalau hadis lemah bukan berarti kita nggak boleh pakai, boleh. Ya, tapi untuk dalam hal fadhailul amal, ya, untuk mencari kesempurnaan suatu amal. Ya, tapi kalau untuk kita jadikan dalil jangan selama masih ada hadis yang sahih. Ya, tuh. Wal muradu bisu, ya, tuh, yang dimaksud dengan mati yang tidak baik adalah mala tahmadu akibatahu minal halat ar-radiyah. Ya, keadaan mati yang menurut kita enggak enak. Seperti apa? Ya, seperti kal harq, matinya karena kebakar. Tuh, jangan Allah lindungi kayak gitu tuh. Ya kan, kan orang asumsinya kalau orang meninggal kebakaran pasti gitu-gitu. Nah, ada-adanya omongan tuh. Ya, jelek aja dah asumsinya pokoknya. Ya, dia mati kebakar gitu sama orang ibu gitu. Nah, ya padahal sih belum tentu. Nah, lu sini baru di dunia dibakar tuh, biarin aja tuh kan. Ya, sok banget kita nonton orang di sini udah dibakar belum suruh tahu dari mana sok ngomong gitu. Ya, mulutnya yang sok. Ya. Ngajong orang ngomong gitu sembarangan aja tuh. Ya. Tuh, ya. Seperti mati kebakar, wal gharq atau mati tenggelam.
ya banjir di tenggelam itu dulu suka ini itu tuh ada begitu ya cari aja ketemu aja lah kita orang ngomong iya tahu aja gitu ya padahal belum tentu betul gitu. Ya? Iya enggak anehnya ketemu aja gitu ya setan hiburnya setan itu dikasih ilham setan itu iya ya tuh. Jadi Bu, insya Allah kalau kita rajin sedekah, kita Allah bakal kasih mati yang normal lah. Ya, mati karena ya gampangin, nggak nyusahin orang, tuh kan. Ibu nggak matinya gampang Bu? Sekarang mati mau? Ibu jangan tanya saya, tanya sama Allah kalau ya. Kan sekarang matinya ini mati husnul khotimah, ibu lagi ngaji, mau nggak? Benar. Ya, tuh. Ya, kalau namanya mati Bu nggak perlu ditanya saat gitu aja ya. Iya, artinya kalau memang waktu datang pasti apa? Mati. Iya. Ya, la tu'akhiru sa'atan wala yastaqdimun. Nggak bisa ditunda, nggak bisa dimajuin. Ya, sampai-sampai kata Allah dalam Al-Qur'an, ya, qul innal mauta tafiruna minhu fa innahu mulakim. Ya. Mati itu kamu nggak bisa bakal lari. Ya, sekalipun Allah katakan walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sekalipun kamu berada dalam sebuah benteng yang sangat kuat, Israel bisa nembus. Ya, itu. Jadi nggak bisa ada namanya apa tuh? Kita ngumpet penghalang nanti Israel nggak bakal bisa nemuin kita ya, emang manusia ya dimana kita ngumpet juga pasti ketahuan. Coba ya banyak-banyak sedekah dah ya sekarang ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya shadaqatus sir tutfi'u ghadabur rabb ya sedekah yang dirahasiakan itu akan apa tutfi apa tutfi memadamkan ghadabur rabb kemarahan ataupun kemurkaan Allah. Ya, jadi kita sedekah kalau bisa kita rahasiain Bu. Ya, jangan kita umumin. Kasih tahu sedekah sekian nggak perlu. Ya, emang manusia bisa ngasih apa yang kita? Ya kan? Yang bisa membalas siapa sih? Ya. Nah, kitanya sering ngomong ibu-ibu sekalian terima kasih ya yang sudah membantu. Saya tidak bisa memberi apa-apa, ya. Ya, kecuali Allah. Gitu bahasa. Yang akan membalas kan gitu kan? Tidak terang-terangan banget itu ya nggak bisa membalas apa-apa kecuali Allah yang akan membalasnya ya makanya jangan diapain ya jangan diumumin biasa-biasa aja sir itu akan apa ya memadamkan atau ya menghilangkan kemarahan Allah ya ai yang dimaksud tutfi ghadabur adalah tamna iqabahu amman istahaqqahu ya itu akan mencegah atau menghalangi ya orang yang bersedekah kalau ada suatu iqab balasan kalau di dosa itu apa itu bakal hilang diampuni oleh Allah dengan sebab apa bersedekah ya sedekah ya sehari seceng ya 2.000 goceng lah paling gede ya sehari goceng bisa nggak taruh di celengan buat musola atau buat yatama bagi bangun taruh itu sedekah jariah semua itu ya semampunya aja ya jadi kalau bisa saya mohon dibagi dua aja dulu buat yatama sama buat musola lagi bangun yang bangun buat asrama yatimnya itu kita lagi membangun ya dan kita bantu nah, di situ yang di dekat Saadah Sholat Saadah Brunas ya tuh Bu sedekah itu kan pahalanya ngalir terus tuh Bu ya nggak akan pernah apa ya nggak akan pernah berputus nggak akan pernah berhenti tuh ya kalau kita ngasih apaan tuh ya yang sifatnya langsung habis dah tuh ya tapi kalau sedekah yang dipakai sampai kapan tuh sampai dunia akhir terus pahalanya bakal ngalir meskipun kita ini udah meninggal dunia tuh Bu ya apa 5.000 10.000 ya kan ada kupon yang saya bawa kupon belum saya bawa sih ya ada yang 5.000 ada yang 10.000 nggak apa-apa seminggu sekali kayak ya sebulan sekali kayak semampu kita aja nggak ada paksaan pokoknya ya itu baik
Wasadaqatul alaniyah ya junnatun. Ya. Sedekah yang ya kelihatan junnah itu menjadi apa? Bidhammil jin ay satrah ya. Menjadi apa? Yang nampak atau ya kelihatan. Itu pasti akan ada apa juga balasan ya. Dari apa kita akan dicegahnya, ditutupinya? Ya, minan nar, dari siksa api neraka. Ya Bu, diam-diam Allah enggak kasih kita iqab yang jelek. Kalau kelihatan Allah bebasin kita dari api neraka. Ya kalau Allah aja udah enggak marah, pasti dong enggak bakal dikasih api neraka gitu. Berarti Allah itu ridha. Ya, kalau Allah ridha, apa yang kita minta pasti dikasih. Ya, karena Allah ridha. Ya, ibu diridhoin sama suaminya ridho bakal sama ibu minta apa juga dikasih. Ya, laki jangan kata duit. Ya, yang orang lain enggak kasih pasti lakinya kan kasih. Ridho sama suaminya ridho. Tapi tahu kok. Simpel. Dikasih lah dalam-dalamnya dikasih. Ya, tuh. Kama ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul ma min abdin a'ta sa'il syai'an walau luqmatan ta'am illa dafa'allahu anha biha niqmah. Ya, kata Nabi, tidaklah seorang hamba yang memberikan sesuatu saja kepada orang yang meminta sesuatu ini apa sekecil apapun ya dia bisa memberi itu apa ya walau luqmatut ta'am, sekalipun apa sih sesuap makanan ya secuil makanan gitu. Kalau nasi sesuap kan berarti ya cuma secuap makanan atau secuil makanan tuh yang kita bagi kepada orang yang minta-minta, apa ganjarannya? Illa dafa'allahu anhu biha niqmah, Allah akan apa itu tolak dari segala macam bentuk nikmah itu keburukan yang ada. Artinya kita bakal dilindungin oleh siapa? Oleh Allah dari segala macam keburukan. Ibu, ini kan kadang-kadang kita memang belum tahu sih ya rahasia di balik sedekah. Ya, kalau kita tahu tentang rahasia betapa dahsyatnya di balik hikmah sedekah itu pasti kita akan berbuat sedekah tiap hari. Ya kenapa? Karena kita belum ngerasain. Ya, coba kalau kita ngerasain sekali aja tuh Allah langsung buktiin, berbuat. Nggak sayang gitu Bu. Ya, sedekahnya itu. Ya, apalagi sedekah kepada orang yang benar-benar membutuhin. Ya, benar orang-orang yang memang butuh dengan bantuan kita sedekah aja tuh. Ya. Tuh insyaallah tuh pahalanya akan apa tuh? Besar sekali yang Allah akan berikan tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas-su'. Ya Allah. Ya. Bersedekah itu kata Nabi akan menutup 70 pintu ya keburukan. Jadi Bu, 70 pintu keburukan akan Allah tutup lantaran kita ngapain? Sedekah. Ya, keburukan dari hidup miskin, ya, keburukan dari hati yang enggak tenang, keburukan dari anak yang enggak soleh, keburukan dari apa lagi itu? Ya, suami yang enggak kawin lagi. Jadi antaranya itu Bu. Keutamaan ya dengan sedekah itu. Bagi ibu-ibu kalau suami kawin lagi buruk enggak? Hah? Musibah kan itu. Makanya kita rajin sedekah biar lagi kawin lagi. Udah aman ya, udah aman. Udah aman dan sebagainya. Yang belakang jilbab biru udah aman. Udah ngayak aja di depan mana? Lagi narik deh, lagi narik. Udah supplier. Ya. 70 pintu keburukan bakal Allah tutup lantaran kita ngapain? Rajin sedekah. Ya, sedekah. Ayo sedekah. Selama kita masih bisa memberikan sesuatu yang bisa kita kasih, sedekah kasihlah. Ya, tuh. Bersedekahlah kita sebelum disedekahin orang. Bu, disedekahin orang enak Bu.
Enak demikian orang. Nah, iya makanya ya sholatlah di depan belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Ya kan? Mau sholat di depan imam, di belakang imam kok. Sholat belakang di depan bahaya. Belakang imam aja mah. Kalau di depan imam berarti sholat jenazah. Sholatin nanti. Ya, tuh. Sholatlah sebelum disolatkan. Iya aja lah. Ya Bu, jadi 70 pintu keburukan bakal Allah apain? Allah tutupin lantaran kita ngapain? Ya, rajin bersedekah. Ya. Baik. Bil muhmalah. Ya, wa fi riwayatin minasyarri bil mu'jabah. Ya. Bil muhmalah bisa dia menggunakan ya bisu ya tuh warra rawahu at-Tabrani ya. An Rafi' ibn Khadij bi isnadin dhaif wa fi riwayatin al-Khatib an Anas bi isnadin dhaif as-sadaqatu tamna'u 70 naw'an min anwa'il bala. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bersedekah itu bisa mencegah kita dari ya bentuk apa itu? Ya. Musibah atau bala sebanyak 70 bala kita bakal dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. So, ya. Jangan kita pernah apa ya? Berhenti ya atau bosan untuk kita bersedekah. Ya. Ada orang dikasih tahu sedekah, girang Bu, banyak. Ya, alhamdulillah dikasih tahu kita bisa sedekah. Itu diingetin gitu. Ya, ada kan orang lupa kesibukan, duitnya banyak, cuma nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang negur, nggak ada yang ngajakin, dilupa. Ya, kan syukur alhamdulillah Ustaz, dikasih tahu sedekah jaminan syukur dia. Ya, berarti kita bagi-bagi informasi tentang ajakan kebaikan. Ya, syukur. Baik. Ahwanuha al-jazam wal baras. Ya, yang paling ya tuh ahwan ya paling hina yaitu berupa penyakit al-jazam wal baras. Apa itu Bu? Jazam. Ya, kalau al-jazam itu dia semacam kayak penyakit kulit juga sih. Cuma penyakit kulit yang menjijikkan dan mematikan. Ya, kalau al-baras kan kusta. Kusta aja kan. Kalau jazam lebih parah itu dia bernanah ya. Apa itu luka kelihatan. Ya. Kalau kita tahu bilang borok lah kali ya. Kalau penyakit pesantren namanya apa ente? Bukan. Jarban. Ada tiga jarban ya. Jarban. Jadi kalau nggak punya penyakit itu berarti belum sah anak pesantren. Pasti. Itu label stempelnya itu. Ya. Kalau belum pernah jarban berarti belum betah dia. Semua anak saya tiga-tiganya kena. Udah lewat, udah lulus pada udah. Ya. Secakep apapun, sebersih apapun pasti kena. Ya, ada yang di leher, ada yang di kaki, ada yang di sini. Unik. Ya, tapi apa itu? Tapi dibawa pulang sembuh. Diobatin sembuh, bentar malah. Sekali doang. Penalan doang, penalan virus pesantren. Ini kali adaptasi gitu ya. Airnya datang, airnya memang kan. Baik. Hada mimma 'allamahu Allah Ta'ala li nabiyyi min at-tibi ar-ruhani alladhi yu'jizu an idrakihi al-khalq ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada para nabinya minat tib ya sebagai al-tib. Ya, apa tib? Pengobatan
ya rohani, ya pengobatan rohani, ya alladzi yu'jizuhu an idrakihi al-khalq, yang tidak bakal diketahui oleh siapa? Makhluk atau manusia biasa, ya. Jadi memang Bu, para nabi itu mereka semua tuh ahli apa tuh? Ahli kesehatan, memang dokter. Ya. Contohnya Nabi Muhammad Bu, coba aja deh. Ketika Nabi Muhammad bersama Abu Bakar, ya di Gua Sur, kan Abu Bakar diapain tuh? Dipatik sama ular kan? Ular berbisa tuh, ya, yang lagi sembunyi di Gua Sur bersama Nabi Muhammad. Kan dengkulnya dipatik sama ular tuh kan? Ya, cuma diludahin, namanya ludah Nabi sembuh diusapin. Ya, coba anak kita luka Bu, kenapa boleh kita ludahin bikin ludah kita tambah apa? Infeksi. Ya, itu ludah Nabi, jangan sama yang ikut-ikutin Nabi lagi ludahin bentar. Ya, itu namanya mukjizat yang memang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar. Ya, ittaqun nar. Maksudnya adalah apa? Ai ij'alu bainakum wa bainan nari jahannam. Jadikanlah dirimu dan ya neraka jahanam wiqayah. Ya, ada semacam wiqayah. Apa itu wiqayah? Perlindungan. Ya, apa yang akan melindungi diri kita dari api neraka? As-shadaqatu. Coba. Ya, minas shadaqat wa a'malul bir. Ya, dengan memperbanyak sedekah dan berbuat kebaikan itu. Ya, jadikan dirimu ada benteng yang menjadikan benteng kamu untuk ke neraka. Apa tuh? Banyak sedekah dan melakukan kebaikan itu. Nabi suruh, ya. Kebaikan apa sih? Banyak, ya, nolongin orang, ya kan? Yang bisa kita bantu, ya, bawain masakan meskipun kuahnya doang, kebaikan itu. Kayaknya indahnya kita hidup bertetangga tuh gitu Bu. Ya, kayak kan Nabi suruh fa iza tabahtum fa aksir ma'aha. Kalau bikin sayur banyakin kuahnya. Iya, ya. Ya urusan dulu. Masih suka lu gue bagi gituin aja. Udah gue bagi. Iya, kan gue bagi, lu bagi coba. Lu makan nggak pakai sayur, kering begitu nggak enak. Ada aja tuh pasti yang kita ada sekarang. Pasti ada aja. Kata aja lagi dikata lagi. Iya, kasih. Lo nggak mau pulangin sini. Sebanyak yang mau kan begitu. Iya, jangan dong gitu aja Bu. Jangan kayak nggak ada nggak enak udah. Sayur lu bagi gua kuahnya dulu. Enggak mau sini. Oh, udah gitu enak. Dia aja ngomong enak. Ya kan? Dia ngomong enak itu enakan lagi ngomong. Hah? Iya, jangan gitu deh. Jadi orang kalau digituin tuh Bu, jadi ngomong air lu bagi katanya. Kita diem, tambah enak dia. Lu enggak mau sini? Tak, mesti mau gitu. Oh, udah gitu enaknya. Kalau dia ngomong gini tuh ambil dah, gue tuh. balik, gitu aja. Gue udah gitu ya. Dekah Bu. Bagi sayur. Ya. Kuahnya doang, gue Itu kan kalau kata Imam Syafi'i itu, ya kalau kita masak sesuatu, orang mencium bau masakan yang kita masak itu sebanyak orang yang cium harus dibagi. Harus dibagi. Bukan dagingnya, harus dibagi. Ikan asin coba. Bagi makanya. Oh. Ada 5-6 rumah yang cium bau itu, dibagi 5-5-nya. Salah sendiri nggak masak ngambreng. Ya, bagi sarang dikit aja nggak apa-apa. Atau panggil makan bareng gitu. Ya. Masuknya kalau balik,
Ikan asin. Serasa. Ibu, jadi banyakin apa? Sedekah tuh dan berbuat kebaikan, ya. Walau kana bisyikit tamar, ya. Sekalipun dengan satu butir kurma. Tuh, Bu, ya. Tuh, satu butir kurma. Ya, kurma berapa duit, Bu? Ya, makanya tuh Bu, orang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah itu, Bu, ya, setiap sholat orang pasti bawa kurma. Buat ngapain? Buat bagi-bagiin. Ya, tuh kita orang kita nggak kepikir, termasuk saya nggak pernah kepikir buat bawa kurma. Kenapa berat? Malas saya bawanya. Yang mana? Enggak, buat di sono, di Masjidil Haram bagi-bagiin. Itu orang kalau sholat tuh pada bawa kurma, dibagi-bagiin, orang bisa orang sholat dibagiin. Apalagi hari Senin, hari Kamis, ya buat buka puasa dibikinin susu, jus, kurma 3 roti. Tuh, makanya saya sering ngajak tuh ibu-ibu kalau saya lagi umroh, saya ajak Jumat berkah minimal kita harus bagi. Ya, itu kan senang banget tuh, Bu. Ya, kalau di Mekah 100.000 loh ganjarannya. Ya. Lain panjaran banyak satu balasannya. Ya, sudah 100.000. Kita sedekah satu orang sama aja dengan kita sedekah 100.000 orang. Iya, kalau saya lagi umroh saya disuruh pasti bagiin. Ini kagak. Ya, pasang antenanya kurang tinggi deh. Antenanya kurang tinggi. Baik. Ya, bikas resin, ya, bisyiki tamar sebutir kan kurma, ya. Al-mu'jamah ai janibiha au nisbiha, ataupun hanya sekedar apa? Separuh kurma juga. Masa kita ngasih orang setengah kurma sih. Orang lagi jalan, sini, kurma sepotek gitu. Nggak ada orang yang paling enggak satu kita bagi. Ya. Sepotek. Kita ngasihnya malu. Ini ibaratnya, Bu, kalau memang semampu kita segitu itu nggak apa-apa. Ya, tuh. Walaupun hanya sekedar ya seputik kurma kalau bahasa kita itu, ya. Baik. Fa innahu qad yasuddu rimq syai'an litibli fala yahtakir al-musaddaq dzalik tu. Ya, fa innahu maka sesungguhnya sesuatu yang kita berikan itu qad yasuddu rimq syai'an litibli, ya, akan menutup pintu-pintu keburukan tidak terkecuali kepada anak kecil yang kita kasih. Ya, artinya meskipun untuk anak kecil yang kita bagi pun kita akan mendapatkan ganjaran seperti yang Nabi bilang tadi itu. Ya, pahalanya apa tuh? Ya, besar. Makanya mohon maaf, Bu, saya kalau ngasih santunan saya minta anak kecil-kecil itu tujuannya itu. Ya, anak kecil yang SD yang belum balik, maksud saya tujuannya itu biar dia senang bahagia. Kalau yang gede-gede kan dia bisa nyari sendiri. Dia udah bisa usaha. Kalau kecil kan kecil-kecil gitu kesianan. Ya, jangan apa kita bukan kita nggak mau ngurusin yang gede-gede, bukan. Ya, kita mengutamakan yang lebih utama. Ya, artinya anak kecil yang belum bisa apa-apa itu. Fa in lam tajidu, nih, kalau seandainya kamu nggak punya sesuatu yang akan disedekahkan, ma tatasaddaquna bihi li faqdi hissan aw syar'an, ya, karena nggak punya apa-apa yang sesuatu yang bisa saya berikan menurut syariat, ka an tamuhu liman tazimukum nafaqatahu, ya, seperti kamu harus memberikan sesuatu kepada orang yang memang wajib kamu harus berikan. Artinya, Bu, ya, kemampuan kita hanya sebatas bisa kita kasih sama orang yang tanggungan kita. Ya, berarti kan untuk orang nggak ada, betul. Ya kan, kalau kita kasih orang yang wajib kita kasih nggak kebagian, jangan begitu. Ya, nah kalau kita punya pas-pasan seperti itu, kata Nabi, fabi kalimatin thayyibatin, ucapan yang baik itu, ya, yang kita apa? Kita ucapkan, ya, jangan udah enggak kita ngasih, kita ngapain? Kita membentak-bentak, jangan, ya. Aitatibu qalbul
insan, ya, ucapan yang baik pada manusia bi an yatawattaf bihil qaul, lemah lembut dalam ucapan, au bil fi'l atau perbuatan, fa innahu sababun lin najati minan nar, karena itu menjadi sebab kita akan dibebaskan dari api neraka. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim an Adi bin Hatim wa qala Aziz naqlan an Suyuti alladhi afdalu min as-sadaqah wa huwa aidan yadfa'ul bala. Ya, pokoknya yang namanya bentuk sedekah apapun semuanya bakal nolak bala gitu aja dah kata Imam ya As-Suyuti ya gitu. Qala tasaddaqu ala anfusikum wallahu a'lam bissawab. Ya, mohon maaf Bu, datangnya agak terlambat saya tadi. Karena tumben tadi macet banget. Ya, pas keluar di Tol Halim itu macet banget sampai di Pancoran tuh lampu merah. Atau ada apa? Ya, apa-apa mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Fatihah.